Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan teman-teman ya. Nah, video kali ini ya aku mau ajak teman-teman untuk melihat Dr. Tiva CS yang diusir dari Kementerian Pendidikan. Ya, mereka sekarang sering menggeruduk sana-sini ya, mendatangi DPR, mendatangi Kementerian Pendidikan. Ya tujuannya cuma satu, yaitu menjual ocehan ya teman-teman. Kalau di Kementerian Pendidikan ini mereka diusir, teman-teman, tidak diterima kedatangannya. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas, mereka datangnya segerombolan. Pastinya ya mengganggu dong suasana yang ada di sana, mengganggu orang-orang lagi kerja begitu. Kalau mau datang kan cukup RRT aja, Rismo, Dr. Tiva, dan Roy Suryo ya. Tidak perlu yang satu kampung, satu gerombolan, satu RT. Kalau mereka datangnya cuma bertiga ya aku yakin pasti diterima dong. Ini sih mungkin masih diterima, cuman ya yang masuk itu hanya RRT aja palingan ya, dan beberapa orang lainnya. Kalau yang pengikut-pengikutnya sih pasti dimohonkan untuk tunggu di luar saja ya. Oke, di sini aku sudah ada videonya, jadi kita langsung gas saja ke videonya. Bonusnya aja baru dapat hari ini. Oleh karena itu, ya kalian yang ingin membeli jangan pesimis, jangan ragu, ya masih banyak buku ready. Pontang-panting jualan buku biar laku ya. Sekarang datangi Kementerian Pendidikan teman-teman. Ya ada berapa puluh ribu lagi? Masih ada 2.000. Ada satu bunker lah ya. Satu bunker setara bunkernya Jokowi maksudnya. Ini pontang-panting jualan buku, Pak Jokowi malah santai-santai ya. Malah nama Pak Jokowi harum begitu. Sekarang mereka datangi Kementerian Pendidikan mau menjual ocehan. Wah, kayaknya enggak. Kenapa nggak di-upload aja gitu, jualan online aja gitu loh. Ini kan nampak banget ya mereka itu mau validasi, mau pengakuan bahwa mereka itu adalah seorang ahli, seorang peneliti yang hebat dengan sudah ada bukunya ini gitu ya. Terlalu butuh validasi sih mereka ini ya. Nah, gimana nggak diusir lah, orang datangi Kementerian Pendidikan segerombolan begini ya, terus kayak orang mau demo juga. Siapa juga yang nggak risih, ya nggak sih? Ya di mana-mana orang juga risih dong dengan keributan-keributan. Ini kan ibu-ibu ya, emak-emak semuanya. Mereka pada nyanyi-nyanyi di luaran, orang di dalam pada kerja. Aduh, ditahan dong di luar, nggak diizinkan masuk. Tapi mereka tetap mau menerobos ya, maksa untuk masuk. Nah, agak gimana gitu ya ngelihatnya ya mereka. Memaksa untuk masuk. Sebentar. Ini kenapa ibu-ibu itu malah nempel ya? Aduh, ibu. Nah kan, itu si ibu yang di tengah-tengah pas apa memaksa tuh untuk masuk. Kalau dilihat lucu ya para pengikut RRT ini ya. Apalagi yang ibu-ibunya. Aduh, nggak gimana gitu, rasanya nggak kepikiran aja mereka kok bisa segitunya gitu. Sangat-sangat mencintai RRT. Ini kayak orang mau demo. Kenapa nggak demo aja sekalian, bu? Demo aja. Tapi nggak apa-apa, jadi lama live-nya, asal jangan habis baterai aja. Coba arahkan ke sana tuh, para sampah tuh. Coba sana tuh. Ngapain lah coba tuh.
Tertahan di depan lift. Biar ditonton oleh seluruh Bali. Tertahan di depan lift ya, nggak diizinkan. Udah tahu kayak gini. Tadi udah tahu di depan nggak diizinkan masuk. Ini mereka malah nerobos ya, mereka nggak akan diizinkan naik gitu. Apa dari sini mereka nggak ngerti kalau mereka itu nggak diterima ya? Aduh. Oh iya. Jadi untuk seluruh Bali G, dari Bali G Barat sampai Bali G Timur, tonton terus Bali G Academy. Ini apa nih? Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Roy Suryo menyatakan kesiapannya untuk berada di garda depan dalam upaya memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Walah, kesiapan ini ditegaskan setelah dirinya secara resmi ditunjuk sebagai ahli oleh Forum Purnawirawan TNI yang menggulirkan permohonan pemakzulan secara konstitusional melalui DPR MPR RI. Jadi ya akan menyerang Mas Gibran dengan metode yang sama ya. Sekarang kita lihat mereka menyerang Mas Gibran, ingin menjatuhkan Mas Gibran Wakil Presiden itu dengan metode yang sama, dengan metode yang mereka gunakan untuk menyerang Pak Jokowi, yaitu mengungkit ya, mengungkit ijazah palsu Pak Jokowi. Di sini ya pastinya didampingi oleh si Tompel sama Kozinudin. Dan biasanya kalau ada si pengacara ini ya pasti menang dong. Menang dalam menjebloskan kliennya ke penjara ya teman-teman. Ya kita tahu Ahmad Kozinudin kan orangnya nggak santai ya, suka marah-marah begitu. Emosionalnya tidak terkontrol teman-teman. Ya semoga saja berhasil, itu aja sih ya. Aduh, cuman ya balik lagi sih. Ya pikir dulu gitu. Sebentar, ini kenapa jeda? Kozinudin dalam hati berat banget baca teks selanjutnya. Baca aja. Ada-ada aja ya. Benar, di Republik Indonesia pemalsuan ijazah adalah kejahatan pidana. Karena itu siapapun yang memalsukan ini tadi ada jeda ya, cukup lama gitu jedanya. Terus pada akhirnya noleh ke arah Roy Suryo. Ya baca saja. Menggunakan ijazah palsu, mendukung, melindungi dan atau menutupi kejahatan ijazah palsu, semuanya adalah pelaku kejahatan yang harus diseret ke muka pengadilan. Mohon kebijakannya bahwasanya memang kami hanya mengikuti peraturan undang-undangan yang berlaku seperti itu. Undang-undang udah diacak-acak Gitu. yang bikin siapa yang membaca? Pak Surya tadi. Pak, jangan sampai nanti kami datang. Tapi caranya bukan gitu, Pak. Iya Pak. Kami datang Walaupun baik-baik, kebijakan apapun juga tetap terus aja prosedurnya dibenturkan seperti itu antara Pak. humas dengan kami gitu. Saya kasih dulu Iya. bapak-bapak sekalian. Dia jadi pion. Jangan kami nanti datang dengan toa dan segala macam. Seluruh rakyat Indonesia. Penting toa. Ini bukan masalah personal ini masalah pemimpin Indonesia. Ini itu masa depan. Bapak sendiri negara pasti kita. dalam hatinya memang salah ini surat ini. Yakin saya sebagai manusia. Di sini Rismon CS ngamuk-ngamuk ya, karena tadi sempat ditahan gitu di depan. Ya kan bapak-bapak Sapam itu berdasarkan perintah dari atas. Ya tahan aja orang ini gitu, nggak usah disuruh masuk. Terus mereka malah bilang, kami datang baik-baik. Gimana kalau misalnya kami datang dengan tua begitu? Ya itu sih mau demo, ngapain juga jualan buku tapi mau demo ya. Ini kan tujuan mereka mau jualan buku. Bilang aja kayak gitu. Tadi di awal kita juga sudah diperlihatkan Dr. Tifa sama si Rismon promosikan bukunya ya. Aduh, agak lucu sih ya. Jualan buku tapi apa ya, mau mau bawa segala toa. Aduh, mau demo itu mah namanya. Cuma karena tugas, takut nggak gajian ya kan? Takut.
Ya kan? Ini sebenarnya salah Justru malah dinepalin kalau dia. penyetaraan ini, tapi sudah di remote mungkin dari Istana Wapres entah siapapun orangnya itu. Jangan kami sampai datang dulu, nggak baik-baik sih kalian datang katanya. Sekarang pakai mobil ini, mobil toa segala macam, ratusan nanti kan bawa ke sini. Ya kan? Saya bisa sekarang mengumpulkan donasi untuk toa 100 mobil. Dan banyak yang mau menyumbang. Iya, betul. Jadi jangan salahkan kami nanti, kami datang dengan bentuk yang lebih keras. Ya. Jadi ayo kita demo. Ngamuk-ngamuk ya. Ini kan kalau mau datang dengan 100 toa itu kan mau demo ya teman-teman ya. Karena hanya bahasa demo, ya, di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo. Nah, inilah kualitas mental dari pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Gibran tuh hanya didaftarkan. Kok si Rismon sangat-sangat emosi ya? Mereka tidak diterima, dia sangat-sangat emosi begitu. Dan tadi nuding-nuding bahwa di Istana Wapres sudah ada yang apa gitu katanya tadi ya. Ya gimana ya yang mereka lakukan itu pastinya ya salah dong datang secara bergerombol seperti itu. Ya kalau mereka bertiga yang datang sih pasti disambut hangat dong ya oleh Kementerian Pendidikan. Ini kan mereka mau jualan buku aja udah ramai-ramai, kenapa nggak jualan di pasar aja kalau kayak gitu ya. Dibagikan bukunya terus dibagiin ke pendatang-pendatang gitu, ini buku kami silakan dibaca gitu. Ini kan nampak banget kalau mereka itu mau terlihat hebat seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, emang haknya mereka juga sih ingin seperti itu. Cuman kan gimana ya, jangan terlalu membutuhkan validasi gitu ya teman-teman. Oke, next. Langsung lolos. Nah ini apa lagi nih, kita harus jadikan Bang Egy jadi wakil presiden. Bang Egy pasti paham. Bang Egy pasti paham melihat peluang ini secara hukum. Nah kan jadi kita melihat kalau kita benar-benar ini kubunya si Egy ya teman-teman ya, dan ingin Egy jadi wakil presiden ini. Berminat untuk menyelamatkan negara ini, kita harus jadikan Bang Egy wakil presiden. Wih, ya mau jadikan Egy Sujana wakil presiden. Sekarang mereka nggak sekemplotan sama ini ya, Roy Suryo CS ya. Apa mereka udah nggak kerja sama lagi atau bagaimana ya? Gini, sebentar. Bang Egy sudah restui. Insya Allah juga dengan Bang Ustadz Bidori, Bang Victor diamanatkan untuk menjadi koordinator Egy Sujana Koordinator. Bentar, ini security tahan tawa nih. Ini kan waktu mereka ditahan di depan lift ya teman-teman. Ini waktu mereka ditahan di depan lift, nggak diizin masuk. Ya udah sih pulang aja kalau emang nggak diizinkan masuk ya. Nanti datang lain waktu, tapi jangan bergerombolan. Ini kan datangnya bergerombolan. Ya orang-orang pada takut dong. Ini apa-apa security-nya kenapa? Kenapa ketawa aja Pak? Tapi kalau laki itu jangan dihalangi. Ini Menteri Pendidikan yang harusnya mengendalikan depannya. Iya, karena kan di dalam orang-orang yang pada kerjanya serius gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kalian datang mengganggu kan risih kenanya. Apalagi rame-rame gitu kayak orang mau demo. Kita menepati janji dia yang mengatakan bahwa bahkan dia mau menghadirkan Pak Sutanto itu. Baik kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lucu ya Roy Suryo, Dr. Tiva Rismon, dan para pengikut-pengikutnya ya. Malah tidak diterima ya di Kementerian Pendidikan. Aduh, mau jualan buku tujuannya tapi nggak diterima.
Ya kalau memang ada janji dengan orang Kementerian Pendidikan, ya cukup mereka bertiga aja yang datang. Maksudnya seperti itu mungkin ya. Tapi sekarang kan yang datang bergerombolan. Satu RT kayak orang mau demo, ya siapa juga yang berani gitu kan. Malah ribut-ribut lagi. Mereka bilang mereka datang secara baik-baik, tapi nggak disambut hangat. Ya kalau mereka datangnya cuma bertiga, pasti disambut hangat dong ya. Pasti welcome banget tuh Kementerian Pendidikan sama mereka. Ini kan, wah gitu. Ini nggak kenapa orang-orang pada datang segerombolan begini, ini pada mau demo atau gimana gitu. Dan yang aku lihat sih mereka ini memang butuh pengakuan ya bahwa mereka itu seorang ahli dengan sudah dibuatkannya buku. Terus mereka mau meyakinkan orang-orang bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi memang palsu dengan sudah adanya buku yang mereka terbitkan. Ya itu kan hasil analisis mereka, perkiraan mereka begitu ya. Padahal kan Pak Jokowi juga belum pernah tuh nunjukin secara langsung ijazah ke orang-orang ini. Dari mana mereka tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Iya nggak sih? So, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!